kita itu adalah apa? Menjadikan segala sesuatu yang bersifat bendawi sekalipun terbang untuk menjumpai Allah Ta'ala. Diberi ruh untuk bisa menjumpai Allah Ta'ala. Maka tugas kita adalah apapun yang dianugerahkan kepada kita, beri nilai keilahian dengan cara kita menggunakannya murni di jalan Allah Ta'ala. Maka akan terbang nilainya. Bebas dari segala keterhimpitan ruang dan kesempitan waktu. Jadi gitu ya. Karena itu kalau kita belum memiliki benih-benih api cinta, minimal mengurangi tidur. Walaupun cintanya belum ada, tidurnya dikurangi. Sembari berharap agar Allah segera menumbuhkan benih-benih cinta. Kujaga impianku sepanjang malam, kata penyanyi Gusmus. Kata Kiai, aku bisa sampai. Jadi menjaga mimpi semalaman. Artinya apa? Mimpi apa? Mimpi wusul, mimpi sampai kepada Allah, mimpi memiliki degup cinta, bara cinta yang kuat. Aku jaga. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah ikhtiar habis-habisan agar jiwanya bisa menampung datangnya bara dan api cinta itu. Berpegang kepada kata-kata gurunya, kata Kiai, aku bisa sampai. Nah, pengharapan seperti itu wajib dikuatkan di dalam diri kita agar kita senantiasa melakukan istiqdad, melakukan kesiapan sehingga cinta itu bisa datang ke dalam diri kita. Kemudian kita mulai terharu, bergetar menyaksikan keagungan Allah sembari kita tidak betul-betul paham apa sesungguhnya makna kehendak Allah dengan berbagai macam kecamuk kehidupan ini. Madza aradallah bihadza masala. Ya Allah, sesungguhnya makna kehendak-Mu ini apa? Di dunia yang sangat fana dan singkat ini bergejolak, kebaikan senantiasa berseteru dengan keburukan. Kebaikan sudah bercampur aduk dengan keburukan. Kemudian setelah kau campur aduk itu, kau kehendaki untuk campur aduk, kau perintahkan kami untuk bisa memilah-milah dalam rangka mengajarkan kedewasaan kepada kami. Apa makna kehendak-Mu ya Allah? Yang sesungguhnya engkau sangat mampu untuk menjadikan segala-galanya ini baik dan terpuji. Tapi tidak. Kau tidak menghendaki itu. Kau hendaki segala-galanya ini penuh dengan berbagai macam perseteruan, intrik, friksi dan lain semacamnya. Apa makna kehendak-Mu ya Ilahi? Nah, ketika sudah mengalami persentuhan dengan kemahaan Allah Ta'ala, dibingkai oleh ketidakpahaman itu, diam-diam cinta itu di dalam hati berbenih, bertumbuh, tunas. Sembari merasakan diri hanya bisa terngungun-ngungun di hadapan ketakterbatasannya, kita mulai melakukan dialog-dialog dengan Allah Ta'ala lewat pintu yang tidak seberapa lebar ini. Inilah pintu cinta. Mulai berdialog dengan Allah Ta'ala, dialog. Dikit-dikit dialog dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan dengan sayup-sayup bisa mendengarkan jawaban-jawaban Allah dalam dialog itu. Allah, Allah, Allah. Kemudian setelah itu kita bisa membebaskan diri dari keterhimpitan ruang waktu yang dicipta oleh manusia. Kita memiliki sebuah cakrawala yang tak tersentuh oleh adanya kekeruhan semesta yang fana ini. Tak tersentuh. Jadi kita bisa rekreasi di ruang tersendiri bersama keluasan ilahi itu. Rekreasi di sana. Karena di sana kata Maulana Rumi ada musim semiku, di sana tempat rekreasiku, di sana adalah kampung halamanku yang sesungguhnya. Jadi mata ini disebabkan oleh jatuh cinta kepadamu, akhirnya
menampung dua hal sekaligus, api dan air. Apinya kelihatan, seorang pecinta yang kurang tidur matanya merah, nanar, memandang segala sesuatu nanar, seperti sangar gitu. Tapi ketika dia berbicara, ketika dia bertindak, ternyata menyembul arus kasih sayang yang luar biasa. Ketemu orang, didoakan setiap orang yang dijumpai itu. Moga-moga kau dapat rahmat Allah. Moga-moga kau dapat rahmat Allah. Doa itu begitu bergemuruh dalam dirinya. Kasih sayangnya sudah tumpah kepada semesta. Jadi dua hal sekaligus. Terus ketika tidur itu datang ke hati seorang pecinta, dia menemukan hati seorang pecinta itu seperti air raksa yang mendidih. Ini bukan hati, katanya. Aku tidak bisa menemukan tempat di sini, nggak bisa. Bagaimana tidur itu bisa mendapatkan tempat di hati seseorang yang seperti air raksa menggelegak itu? Kalau tidur sampai ke situ, pasti tidur itu terbakar. Terbakar. Jadi ya, tidurnya seorang pecinta itu karena ada dimensi air. Apa itu? Rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Maka dulu seringnya para sahabat ketika dalam kondisi berat memperjuangkan Islam itu, terlibat dalam berbagai macam perjuangan dan peperangan, seringkali Allah menyegar bugarkan mereka itu melalui kantuk sesaat. Cuman ngantuk, segar bugar tuh, seperti kualitasnya tidur berjam-jam. Nah, kalau kita kan tidur berjam-jam kayak baru saja. Kok sudah bangun? Baru saja. Padahal sudah 3 jam, 4 jam kayaknya. Kok masih saja ngantuk? Berarti kan itu belas nggak berkualitas. Nggak berkualitas. Misalnya kalau berkualitas itu sebentar seger. Bagus itu. Bagus. Itu perkara kondisi hati kok bisa begitu itu. Kondisi hati. Coba ya kalau kita mengingat masa kanak-kanak misalnya, apalagi di kampung-kampung besok, misalnya mau lebaran. Nah sekarang ini sampai malam melek takbiran, main beduk dan semacamnya. Pagi-pagi sebelum subuh udah bangun itu loh. Kenapa? Seneng soalnya. Seneng. Mau pakai pakaian baru, ketemu teman-teman dan macam seneng. Nah coba kalau cinta itu ada dalam hati, senangnya melebihi itu loh. Jadi sebentar-bentar langsung terbangun. Jadi karena itu tidur itu kaget. Ketika tidur datang kepada hati yang seperti raksa bergolak itu. Kaget. Aku tidak bisa menemukan tempat pada dirimu, wahai hati. Nah ketika tidur itu datang mengunjungi jasad, ternyata tidur itu menemukan jasad kharaban. Sebagai reruntuhan. Tidur itu menemukan jasad sebagai kefanaan. Karena itu kemudian tidur itu bilang, aku juga tidak bisa selamanya menemani engkau. Tidak bisa selamanya. Ada ya orang seperti Habib Abdurrahman Segaf itu ya. Saya membaca di dalam kitab biografi para wali yang bentuknya itu nazaman, dari mulai Abu Bakar Siddiq sampai wali-wali berikutnya. Ketika saya membaca biografinya Habib Abdurrahman Segaf itu 33 tahun enggak pernah ngantuk apalagi tidur. 33 tahun enggak pernah tidur. Hebat. Saya juga punya teman orang biasa, bukan ahli zikir, tapi pernah 9 hari 9 malam enggak tidur. Kok kuat ya? Karena ternyata punya masalah ya. Karena itu gampang kalau pengen tidak tidur, bikin masalah besar-besar. Tapi kalau kebesaran nanti, hati-hati, jangan dekat-dekat dengan sumur, pisau, tali. Berbahaya. Tapi kalau masalahnya adalah masalah cinta ilahiyat, itu yang akan melahirkan begadang yang begitu indahnya. Jadi mengarungi malam
sebagaimana purnama raya menjelajahi angkasa. Karena itu di awal sudah disebutkan, walaupun ujung awan itu merah, ia akan menjadi layu di hadapan wajah seorang pecinta yang paling redup sekalipun. Seorang pecinta yang kurang tidur kan seperti pucat toh. Tapi bisa membuat malu ujung awan yang berwarna merah sekalipun. Jadi ternyata apa? Layunya wajah orang yang kurang tidur karena jatuh cinta kepada Allah itu membuat para malaikat bahkan sungkan kepada orang ini. Takzim kepada orang ini. Padahal teman-temannya mengira engkau sedang kurang sehat ya. Dia memandang dengan mata kepala. Dilihatlah wajah yang pucat itu. Karena dianggap sebagai kurang sehat. Padahal hatinya sedang membara oleh cinta kepada Allah Ta'ala. Dialog-dialog seling berlangsung antara orang ini dengan Tuhannya. Dikit-dikit ya Allah, lalu jawabannya didengar. Ya Allah, jawabannya terdengar. Itu yang sampai kepada maqam wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah mengangkat Nabi Musa sebagai kawan dialog. Kapankah kita bisa menjadi kawan dialog bagi Allah Ta'ala? Ketika hati kita sudah menyingkirkan yang lain. Ketika Allah menjadi satu-satunya tamu dalam hati kita, maka dialog akan berlangsung terus-menerus antara kita dengan Allah Ta'ala. Ayyuhan naum, wahai tidur, jika engkau bisa menenggak air kehidupan sekalipun, sesungguhnya di malam ini kau tetap nganggur. Tidur, andaikan kau punya prestasi, menenggak air kehidupan, andaikan kau sudah berpengalaman sejak abad-abad yang silam, engkau sudah singgah di ribuan jutaan miliaran orang dari abad-abad yang silam itu. Sungguh di hadapanku malam ini kau nganggur. Kau tidak punya pekerjaan. Pulang sana ke negerimu. Jadi di hadapan orang yang jatuh cinta itu, maka tidur itu dipastikan tidak punya pekerjaan apapun. Nganggur dia. Dia hanya berdiri agak jauh di hadapan seorang pecinta, kemudian bilang, untuk apa saya datang ke sini kalau juga tidak menemukan tempat pada dirimu. Sementara pada kebanyakan orang tidur itu dipanggil, sini. Bahkan baca buku dalam rangka biar tidur. Ya. Jadi kalau nggak bisa tidur, baca buku. Bukan dalam rangka paham itu. Bukan pengen tahu, biar ngantuk itu. Jadi fungsi buku di raknya itu untuk mengantukkan. Fa'innahu la amal laka. Wahai tidur, andaikan engkau memiliki kepala sebanyak rambutmu di malam hari ini, kau punya kepala sebanyak rambutmu. Tidur, dibayangkan sebagai makhluk yang memiliki kepala jumlahnya sebanyak rambutnya. Walaupun seperti itu, sungguh engkau tidak bisa mengurangi sedikit pun dari kenikmatan cinta ini. Kau tidak akan pernah tentram selamanya karena kau tidak menambahkan tempat. Jadi banyak kepala itu kan berarti banyak apa? Banyak akal. Banyak adanya tipu daya. Banyak dipakai untuk menemukan cara bagaimana menemukan persinggahan. Tapi tetap saja tidak bisa menemukan sedikit pun tempat bersinggah. Jadi enak ya, bisa berkacak pinggang di malam hari begini. Sementara kalau yang mesti ditekuk oleh tidur, waktunya sholat dikira, wah, ditekan-tekan, diduduk-duduk terus tidur. Ayo, nggak mau tidur ya. Diduduk-duduk. Kalau masih duduk itu masih lumayan. Ada yang sampai disembelih sama tidur itu. Itu orang-orang yang mendengkur
dan bunyinya seperti sapi yang disembelih. Oh. Itu sesungguhnya didekam begini sama tidur. Mau kemana? Ketika bahkan dibangunkan oleh suara adzan, didekam makin keras sama tidur. Ayo, sekarang kau jadi budakku, jangan coba-coba untuk berontak. Jadi ketika di hadapan seorang pecinta, tidur itu adalah makhluk yang sangat lemah. Tapi sungguh ia merupakan makhluk yang sangat perkasa di hadapan budak-budaknya. Jadi tidur itu adalah raja yang memiliki sekian banyak budak. Apakah mungkin kita termasuk di dalamnya? Diringkus. Padahal seringkali saya ilustrasikan. Coba kan di tempat saya ada ngaji ya, ngaji tengah malam nanti jam 2 ngaji sampai subuh. Gantuk. Saya bilang, coba taruh di depanmu itu perempuan yang cantik, melek kamu 3 hari. Ya. Tidak hanya melek, ngomong terus, seolah-olah ilmunya jadi berlipat-lipat. Ya. Jadi nggak hilang ngantuknya kalau kayak gitu. Atau kalau pengen hilang ngantuknya juga apa? Diancam bahwa besok akan dieksekusi, nggak mungkin bisa tidur. Orang itu bisa mengalahkan tidur dengan 2 hal. Dengan cinta yang terlalu atau rasa takut yang terlalu. Baru bisa. Kalau dua-duanya nggak punya, gampang tidur itu. Cinta nggak punya, takut nggak punya, nyantai aja itu. Nyantai aja. Jadi nggak ada terkejut bagaimana menghadapkan diri kepada Allah, nggak ada terkejut. Nggak takut juga dengan dosa-dosa yang sudah tertimbun, nggak takut. Jadi orang-orang makin akhir ini makin kebal, ya. Baik oleh janji-janji surga maupun ancaman neraka, makin kebal. Jadi kalau dulu zaman penjajahan yang kebal itu jasadnya, fisiknya, dibacok nggak mempan. Sekarang yang kebal itu hatinya. Jadi ada migrasi, ya. Ada perpindahan. Ayyuhas saki, wahai seorang saki, dia yang mengantarkan minuman di kedai-kedai. Ini simbol ya. Simbol dari apa? Simbol dari malaikat-malaikat yang mengantarkan hidangan rohani kepada kekasih-kasih Allah Ta'ala. Dibikinlah hati orang yang bercinta dengan Allah itu menjadi berbahagia. Ayyuhas saki, wahai pembawa minum, minum yang memabukkan, minuman yang sama sekali tidak haram pada mazhab kami. Itulah anggur keilahian yang ketika menciptakan orang berubah jadi pening, peningnya akan dirasakan nikmat sampai di hari keabadian. Jadi cari anggur yang tidak merah, cari anggur yang tidak hitam, anggur yang berwarna Allah Ta'ala. Nanti mabuklah dengan anggur seperti itu, maka akan dianugerahi kepeningan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Kepalaku pening ya ilahi, tapi aku tidak ingin sembuh dari peningnya kepala yang seperti ini. Ayo saki, wahai pembawa minum, iskina, berilah minum kauna kepada kami min ajlil wisal, semata-mata karena adanya perjumpaan dengan kekasih itu. Tuangkan ke gelas kami ini minuman kegembiraan karena adanya perjumpaan. Tuangkan. Semakin dituangkan diminum makin mabuk, makin mabuk, makin mabuk. Dan semakin mabuk kepada Allah Ta'ala, makin cerdas pikirannya. Maka karena itu nabi-nabi itu mabuk kepada Allah justru makin sadar. Nabi kita yang tertinggi pangkat rohaninya disebut sebagai aqallun nas, paling cerdasnya umat manusia. Paling cerdas umat manusia. Kenapa? Karena paling banter mabuknya kepada Allah Ta'ala. Ini bukan mabuk murahan, ini bukan minuman murahan. Setiap orang yang mabuk di jalan cinta itu akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala hadiah-hadiah yang tak diberikan kepada selain mereka.
Wassilah dan kedamaian. Kedamaian cinta adalah gemuruh hati seseorang. Gemuruh hati seseorang karena cinta adalah kedamaian yang tak terungkapkan sepenuh-penuhnya. Mintil kal khamrah, dari adanya khamr itu, arak itu. Allati lam tarah, yang tidak menyaksikan itu khamrah, arak itu, turaban wa ma'an, kepada debu dan air. Tuangkan kepadaku, tuangkan kepada gelasku ini khamr yang sama sekali tidak pernah menyaksikan tanah dan debu. Apa maksudnya? Tanah dan debu itu kan simbol dari kefanaan hidup ini. Tuangkan kepadaku minuman yang abadi, minuman yang hakiki, minuman yang sudah terbebaskan dari kefanaan dunia ini. Tuangkan. Nah, jadi itu minumannya ya, minumannya itu adalah bertambah-tambahnya cinta, bukan betul-betul minuman begini-begini ini, bukan. Kalau itu malah bukan orang tidur. Bukan. Jadi ini simbol. Nah, dan dibayangkan, diimajinasikan bahwa yang membawa minuman ini adalah perempuan-perempuan cantik, hurun maksuratun fil khiyam. Yaitu bidadari yang dipingit di kemah-kemah itu. Jadi karena itu sesungguhnya seorang sufi ini yang jatuh cinta kepada Allah ini tertarik kepada minumannya atau kepada sakinya, kepada minumannya atau kepada yang membawa minuman ini. Sebenarnya tertarik. Kenapa? Seringkali minta tambah lagi, tambahkan lagi. Setiap kali tambahkan diminum sampai tandas, sampai kering. Minta lagi, tambahkan lagi. Terus begitu, tidak ada henti-hentinya. Itu yang menunjukkan bahwa cinta itu adalah dahaga yang tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai. Karena sifatnya bergejolak. Lastu maridul jismi. Aku tidak sakit fisik. Bal ana maridul qalbi, aku ini sakit hati. Sakit hati. Apakah sakit hati yang paling terpuji? Sakit hati karena cinta. Maka belajarlah untuk menanggung kepedihan cinta yang sakitnya tiada tara itu. Belajarlah untuk merasakan dikecewakan dulu. Ya kan? Nah, kalau terlalu sering stres, kalau cuma sekali dua kali itu bisa mengukuhkan kedewasaan. Kalau sudah berkali-kali lama-lama tidak percaya diri kemudian. Nanti ngelihat sana ditolak, sini ditolak, hilang percaya diri kalau kelamaan keseringan. Akhirnya bertambah usianya makin tidak percaya diri lagi. Aku ini tidak sakit fisik, hatiku yang bergejolak karena cinta. Hatiku bergejolak karena cinta. Ketika hati itu sudah fokus kepada Allah Ta'ala dengan cinta, maka akan semakin menampik keindahan apapun yang lain. Semakin tidak tertarik kepada keindahan apapun yang lain. Dan kalau memang sudah tidak punya hasrat kepada yang lain, enggak usah malu karena digojolokin, ditanyain terus kapan nikahnya, enggak usah malu. Sekalian, oh itu bukan jalanku, itu aja. Tarekatku Nabi Isa, tarekatku Nabi Yahya, itu bukan jalanku. Itu kan untuk orang kebanyakan, itu aja. Saya perkecualian dari mereka. Sekalian ya. Padahal ya karena memang belum ada yang mau sebenarnya. Kan lumayan punya alasan transenden. Nah, jadi alasannya itu bukan murahan, itu transenden. Wa masyarab, apakah itu minuman? Subbas syarab, tuangkanlah engkau asyarab kepada minuman, wa'atini, dan layanilah aku. Jadi minuman itu apa sebenarnya? Minuman itu adalah energi rohani. Energi rohani. Kalau pulang dari sini nanti kita
merasakan lebih kuat energi rohaninya, berarti minum tadi di sini. Sekarang ini minum di sini. Berarti pulangnya itu lebih bergas, lebih semangat rohaninya, berarti minum di sini. Kalau sepulang di sini ada sedikit perasaan terhuyung-huyung karena cinta, minumnya cukup banyak sehingga membuatnya mabuk. Itu jadikan segala sesuatu itu sarana untuk menenggak anggur-anggur rohani itu tadi. Kita pertama-tama berimajinasi, kemudian kita belajar untuk bisa mengamalkan, merasakan, kemudian berharap kepada Allah Ta'ala untuk semakin dianugerahi minuman-minuman rohani, anggur rohani. Jadi sehingga menghadap kepada Allah Ta'ala kapan saja itu enak rasanya. Allahu Akbar, enak sekali. Enak. Sudah dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari jerat-jerat kehambaran. Sudah enggak ada lagi hambar-hambar itu. Hambar-hambar. Hambar adalah siksaan yang seringkali tidak dirasa. Bahwa itu adalah siksaan. Padahal setiap hari hambar terus. Ya. Karena sudah datang berulang-ulang, maka siksaan itu sudah berkompromi. Kita berkompromi dengan siksaan karena sudah datang berulang-ulang. Sebenarnya itu siksaan yang paling menjengkelkan bagi seorang pecinta, adanya hambar-hambar itu. Ja'al lail. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Wajib. Wajib. Kepedihan itu wajib kita miliki. Supaya bisa merasakan ujian dan getirnya cinta. Makanya ada sebuah buku, ya. Ada sebuah buku yang berjudul tentang keagungan dan kepedihan cinta. Jadi di buku itu ya, yang ditulis oleh As-Sadiq, siapa lupa ya. Di dalam buku itu pengalaman penderitaan. Tapi siapapun yang membacanya, wah, ini penderitaan yang lain karena ini nikmat kan. Keagungan dan kepedihan cinta ya. Mustafa Shadiq. Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i ya. Keagungan dan kepedihan cinta. Jadi penting hati yang tergores itu perlu. Tergores itu perlu. Biar bisa menyeberangi adanya dinding yang sangat sempit dan terbatas. Perlu. Untuk apa? Kok hidup itu cuman biasa-biasa saja ya. Tidak ada yang extraordinary. Cuman biasa-biasa saja. Menjemukan itu kan. Ya. Jadi tidak bisa mengalami apa yang diungkapkan oleh Patkai itu. Cinta, oh cinta, deritanya tiada akhir. Enggak bisa mengalami itu. Jadi hatinya itu belum teruji. Masih dalam fase kekanak-kanakan, belum memasuki kedewasaan. Karena itu dalam hidup ini kita harus memiliki kesiapan untuk bahagia sekaligus kesiapan untuk menderita. Harus punya kesiapan. Orang yang memiliki kesiapan yang bagus, dialah orang yang akan memperoleh adanya kedewasaan. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Setiap ya. Setiap karunia Allah itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama bisa menjadi kenikmatan, yang kedua bisa menjadi tipu daya. Tipu daya. Kalau karunia yang diberikan kepada kita, kemudian kita tidak memakainya untuk melesat terbang kepada Allah Ta'ala, itu tipu daya. Tipu daya. Karena itu disebutkan bahwa
Inna kaidi matin. Tipu dayaku itu tangguh, firman Allah. Jadi tipu daya itu tidak hanya berupa kelicikan-kelicikan, itu bukan. Tapi Allah memberikan karunia, kasih sehat, kasih panjang umur, rezekinya dicukupkan. Tapi ini tidak diapresiasi, tidak dipakai di jalan keilahian. Itu sudah berubah menjadi tipu daya. Itulah sebabnya kenapa Nabi Yahya itu jarang tersenyum. Orangnya serius. Sementara Nabi Isa tersenyum terus. Dua nabi ini sezaman dan kontras. Nabi Yahya menyaksikan bahwa segala sesuatu bisa jadi tipu daya, karena itu hati-hati. Jangan sampai ada yang berubah karunia itu menjadi tipu daya. Nabi Isa mengapresiasi semuanya, karena itu dia menyaksikan kemurahan Allah di mana-mana, karena senyum terus. Kata Nabi Yahya kepada Nabi Isa, saudaraku, katanya kan, kau itu kok kemana-mana, di mana-mana senyum terus, seolah-olah tidak memiliki kewaspadaan bahwa semuanya bisa jadi tipu daya. Nabi Isa menjawab, saudaraku, katanya kan, aku kok menyaksikan engkau itu sama sekali tidak punya pengharapan, malah yang pekat keputusasaan kalau begitu. Ini kontras. Nah, kalau di dalam Islam diajarkan dua-duanya, roja dan khauf, pengharapan dan kecemasan. Ketika kita menyaksikan diri kita yang sama sekali tidak moto, yang kebaikannya adalah kebaikan Allah Ta'ala, kita cemas. Tapi ketika kita menyaksikan rahmat Allah tak terkira-kira dan kita terlarang berputus asa, kita penuh harap. Jadi kalau kita berdoa terus kemudian setiap doa kita dikabulkan, itu bukan ukuran kemuliaan. Bukan ukuran kemuliaan. Misalnya kita pengen apa terus dikabulkan, bukan ukuran kemuliaan, apalagi yang diinginkan itu berkaitan dengan perkara-perkara materi atau pangkat kedudukan yang fana, bukan ukuran kemuliaan itu. Kecuali kalau yang kita minta, misalnya Allah tumbuhkan dalam diri ini kerinduan kepadamu, terus dikasih, nah itu kemuliaan. Ya Allah anugerahkan kepadaku, ya Allah cinta yang berkobar kepadamu, terus menjadi berkobar cintanya kepada Allah, ya kemuliaan. Ya Allah anugerahkan kepadaku, ya Allah ketakwaan kepadamu, ya itu kemuliaan. Karena itu sebaik-baik doa itu khairuma, sebaik-baik doa itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita minta apa? Minta ketakwaan, minta keimanan, minta sikap wara', minta qanaah, minta rindu, minta cinta. Itu sebaik-baik doa. Walaupun semakin hari semakin tidak diminati doa-doa seperti itu. Tidak diminati. Saya sering kedatangan tamu. Tidak pernah satupun tamu yang minta didoakan biar jatuh cinta kepada Allah. Tapi kalau tamu yang mau ikut tesan polisi biar lulus, banyak. Tamu yang bagaimana tokonya, warungnya laris, banyak. Jadi kalau yang misalnya keluh kesah keilahian itu enggak ada, sepi peminat itu. Sepi peminat. Kalau terus yang kedua, tamu-tamu yang bermasalah. Misalnya suami istri bermasalah. Itu banyak tamu-tamu model begitu. Jadi tamu-tamu yang misalnya bagaimana saya bisa menikmati burdah, enggak ada. Enggak ada itu, sama sekali enggak ada. Wah, ini. Makanya saya sebenarnya kalau saya pakai pengumuman ya, katakanlah kiai bercampur dukun gitu ya. Bisa rame rumah saya. Bisa rame tamu. Jadi karena itu sudah bisa ditebak tamu-tamu yang datang, apalagi saya enggak paham, enggak kenal, sudah bisa ditebak apa maunya ini sebenarnya. Ada lagi? Jazakumullah
Cukup ya, moga-moga manfaat dan barokah. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.